Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, di malam 23 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan salat tarawih. Semoga masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang dia salat tarawih karena iman dan berharap pahala, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kultum singkat kali ini kita akan bahas terkait beberapa adab yang hendaknya diperhatikan ketika seorang dia bertamu, yaitu ke rumah orang lain. Dan momen ini terjadi ketika berada di momen lebaran, seorang dia mengunjungi orang tuanya, mengunjungi saudaranya, kerabatnya ataupun temannya. Dan maka hendaknya apabila dia menginginkan perbuatan yang tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia perhatikan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang dia bertamu ke tempat saudaranya atau ke tempat temannya. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah ikhlasun niyati lillahi jalla wa ala. Seorang dia mengikhlaskan niatnya ketika bertamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wadhalika bi an tadhhaba li ikhwanika wa aqaribika tama'an fil fawz bil ajri wath thawab laisa tama'an fi ay maslahatin dunyawiyah. Itu tatkala engkau pergi ke rumah saudaramu ataupun kerabatmu, maka engkau berharap pahala, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisa tam'an fi ay maslahatin dunyawiyah, bukan mengharapkan maslahat duniawi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Jadi ada seorang laki-laki yang dia berziarah, mengunjungi akhan lahu, saudaranya, temannya, fi qaryatin ukhra, di daerah lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajtihi malakan, maka di tengah-tengah perjalanannya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Falamma ata alaih, maka ketika malaikat ini datang menemui orang ini, qala, dia bertanya, aina turid, hendak kemanakah kamu? Qala uridu akhan li fi hadil qaryah. Maka orang ini menjawab, saya ingin mengunjungi saudaraku, temanku, fi hadil qaryah, di daerah ini, di kampung ini. Qala, kemudian malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertanya lagi, hal laka alaihi min nikmatin tarubbuha, apakah engkau berharap nikmat yang engkau peroleh darinya, dari temanmu? Qala la, dia mengatakan tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wajal, namun aku menziarahinya, aku mengunjunginya dalam rangka kecintaanku kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian malaikat ini mengatakan, fa inni rasulullahi ilaik, aku adalah utusan Allah kepadamu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mencintaimu karena engkau mencintai dia, saudaramu, karenanya. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan keutamaan seorang yang dia bertamu atau berziarah kepada saudaranya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kemudian ada berikutnya adalah al-isti'dan qabla dukhul. Sebelum masuk ke rumah saudaranya, temannya, kerabatnya, atau saat bertamu, maka hendaknya dia meminta izin. Dan meminta izin ini termasuk adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 27, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kalian memasuki suatu rumah ghaira buyutikum, yang rumah tersebut bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, hingga kalian tasta'nisu maknanya tasta'dinu, hingga kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan di antara adab yang hendaknya diperhatikan ketika seorang dia bertamu, ketika seorang dia mengunjungi saudaranya, maka dia minta izin terlebih dahulu. Kemudian dia mengucapkan salam. Ini dia minta izin dan mengucapkan salam. Jangan sampai masuk rumah nyelonong saja tanpa la salam wala kalam, masuk saja ya. Maka ini bukanlah sifat seorang muslim. Maka diajarkan seorang mukmin yang dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika masuk rumah orang lain, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, hingga kalian itu meminta izin, demikian juga mengucapkan salam kepada penghuni rumah atau sahibul bait, jadi pemilik rumah. Kemudian yang berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama, di antara adab ketika seorang dia bertamu, jadi ketika seorang dia bertamu selain meminta izin adalah memilih waktu yang tepat saat bertamu. Jadi memilih waktu yang tepat. Jangan bertamu di waktu-waktu istirahat atau misalkan di waktu malam. Bertamu jam 11 malam ya. Atau bertamu sebelum subuh ya, sudah bertamu. Oleh karena itu Rasulullah SAW ajarkan bagi seorang suami yang dia safar kemudian kembali ke rumahnya, maka ngabarkan dulu. Dia tidak ngetuk pintu keluarganya, pintu dari rumahnya di malam hari. Oleh karena itu dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Nabi katakan, "Idza atala ahadukum al-ghaibah." Jika salah seorang dari kalian safar atau pergi dalam jangka waktu yang lama, fala yatruk ahlahu lailan. Janganlah dia pulang ke rumah ngetuk pintu keluarganya di malam hari. Dan di zaman Nabi belum ada namanya handphone, nggak bisa ngasih tahu dulu saya akan pulang jam sekian. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya termasuk adab yang baik yang hendaknya diperhatikan ketika seorang dia bertamu, memilih waktu yang tepat. Bukan waktu ketika seorang dia sedang istirahat, baik istirahat siang ataupun istirahat malam. Bahkan ini seorang suami. Ya, seorang suami dia tidak boleh ngagetkan keluarganya, ngagetkan istrinya, belum siap-siap datang larut malam. Maka Nabi sarankan dalam hal ini, fala yatruk ahlahu layal. Jangan dia ketuk pintu rumahnya di malam hari, apalagi orang lain ya, apalagi orang lain yang statusnya ini suami kepada istrinya. Tapi Nabi ajarkan demikian, apalagi kita bertamu ke rumah orang lain ya. Maka dalam hal ini hendaknya pilih waktu yang tepat. Jadi pilih waktu yang tepat. Kemudian ada berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama. Maka ketika seorang dia bertamu kemudian minta izin, maka batas izinnya maksimal adalah 3 kali. Jadi batas izinnya maksimal adalah 3 kali. Bila telah 3 kali mengucapkan salam misalkan atau minta izin masuk, kemudian ternyata tuan rumah tidak menjawabnya, maka tamu ya pulang kembali. Jangan terus ngetok-ngetok saja, bahkan gedor pintu rumah ya yang dia bertamu di situ. Nah, ini nggak boleh yang demikian. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan bahwasanya termasuk adab ketika seorang dia bertamu minta izin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat setelahnya di surah An-Nur, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha.
apabila kalian tidak mendapati seorang pun di dalam rumah tersebut, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian masuk ke sana hatta yu'dana lakum, hingga kalian diizinkan. Maka ini dalil tidak boleh masuk rumah orang lain tanpa diizinkan. Karena Allah katakan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Janganlah kalian masuk ke rumah itu hingga diizinkan. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kemudian apabila dikatakan kepada kalian kembali saja, maka kembalilah kalian. Wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Yang demikian itu lebih bersih untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kalian lakukan. Jadi kalau misalkan tuan rumah tidak ingin ada orang ganggu, ya, waktu momennya tidak tepat bertamu, ya udah kembali saja, kita kembali. Oleh karena itu Allah katakan wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian untuk kembali, maka hendaknya kalian kembali. Dan minta izin ini 3 kali, dijelaskan di hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi katakan al-istidanu thalathun. Meminta izin itu sebanyak 3 kali. Fa in udhina laka wa illa farji. Kalau diizinkan ya boleh masuk, kalau tidak ya farji. Kalau tidak maka hendaknya seorang dia kembali. Dan dia kembali. Kemudian ada berikutnya, ada mustiqbalil bab, tidak menghadap ke pintu. Jadi tidak menghadap ke pintu. Maka posisi terbaik ketika seorang dia bertamu adalah saat memberi salam bukan pas menghadap ke pintu, namun posisinya di kanan atau kiri pintu dari sahibul bait atau tuan rumah. Jangan pas menghadap ke pintu. Oleh karena itu Abdullah bin Bishr radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendatangi pintu rumah seseorang, maka lam yastaqbilil bab, beliau tidak menghadap langsung ke pintu. Min tilqa'i wajhihi, yaitu dengan wajah beliau. Jadi enggak menghadap ke pintu langsung. Walakin min ruknihi al-ayman awil aisar. Namun beliau berada di posisi kanan atau kiri dari pintu tadi. Wa yaqul, dan beliau mengucapkan assalamu alaikum, assalamu alaikum. Jadi beliau mengucapkan salam. Maka ini termasuk adab yang hendaknya diperhatikan ketika bertamu, ya, ngetuk pintu jangan langsung di depan pintu. Jadi kita di kanan atau di kiri pintu tadi. Karena boleh jadi, ya kan, nanti akan melihat, ya, sahibul bait, penghuni rumah, kita melihat auratnya misalkan atau yang lain, atau yang tidak ingin atau tidak pantas untuk dilihat. Maka yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seorang dia bertamu, maka berada di kanan atau kiri pintu. Jadi untuk menjaga pandangan, ya, dia bisa menjaga pandangannya, maka dia pilih yang demikian. Baik, kemudian yang berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk adab dalam bertamu, mengetuk pintu orang lain atau sahibul bait saat bertamu enggak keras. Bukan seperti gedor-gedor rumah, ya, tidak demikian. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, anna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tuqra'u bil adhafir. Jadi dahulu, ya, kami mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adhafir, dengan kuku-kuku kami. Ya, selain mungkin rumah Nabi kecil, ya. Jadi ngetuknya dengan suara yang tidak keras. Jadi ngetuknya dengan suara yang tidak keras. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan wa hadza mahmulun minhum 'alal mubalaghah fil adab. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka sangat memperhatikan tentang adab. Wa huwa husnun liman qaruba mahalluhu min babi. Dan bagi tuan rumah, ya, hasanun, merupakan suatu kebaikan berada dekat dengan pintu rumahnya. Jadi berada dekat dengan pintu rumahnya. Ketika ada tamu dia mendekat ke pintu rumahnya. Amma man ba'uda anil bab, adapun orang yang dia jauh dari pintu rumah, bihaitsu la yablughu sautul qar'i bidhafri, yaitu ketukan dengan kuku tadi yang pelan tidak didengar oleh penghuni rumah, fayustahabbu an yukri'a bima fawqa dalika
bihasabi, maka dia ketuk pintu tersebut sesuai dengan keperluannya. Jadi sesuai dengan keperluannya. Jadi jangan sampai ngetuk pintu dengan suara yang sangat keras, malah mengganggu ya sahibul bait, maka ini hukumnya terlarang. Ini hukumnya terlarang. Baik, kemudian yang berikutnya an yudhkara ismuhu wa yu'arrafun nas bi nafsi, menyebutkan nama. Jadi misalkan penghuni rumah nanya, siapa ya? Dia sebutkan namanya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah didatangi oleh Jabir, fadaqqa alaihil bab, kemudian Jabir ngetuk pintu, faqala, kemudian Nabi bertanya, manda, siapa ini? Faqala Jabir, ana, maka Jabir mengatakan saya. Dia tidak mengatakan Jabir, tapi mengatakan saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan ana ka'annahu karihaha. Saya seolah Nabi enggak suka dengan apa yang dikatakan oleh Jabir tadi. Maka ketika seorang dia bertamu, penghuni rumah bertanya, siapa ini? Sebutkan namanya. Jangan hanya saya, Pak, ya. Saya ini siapa enggak jelas. Maka ketika Jabir bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya, manda, siapa ini? Dia mengatakan ana. Saya wahai Nabi. Ya, saya ini siapa? Maka Nabi tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah ya, radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu dari sini para ulama mengatakan ketika seorang dia bertamu, maka hendaknya dia sebut namanya. Jadi dia sebut namanya. Karena ya orang asing boleh jadi dia tidak suka apabila orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumahnya. Kemudian yang berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama, tidak boleh langsung melihat ke dalam rumah dari sahibul bait. Jadi ketika kita bertamu, berkunjung ke rumah orang lain, ketika kita sudah berada di rumah orang lain tersebut, kita berdiri tadi di sisi kanan atau kiri pintu. Jadi enggak langsung melihatnya. Enggak langsung melihat ke rumah sahibul bait, karena boleh jadi ada anak perempuannya ya, yang tidak memakai hijab, melihatnya langsung, maka ini hukumnya terlarang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man kasafa sitran fa adkhala basarahu fil bait qabla an yu'dana lahu fara'a aurata ahli faqad ata haddan la yakhillu an ya'tiyahu. Siapa yang berani menyikap tirai rumah orang lain, kemudian dia melihat ke dalam rumah tersebut, belum mendapatkan izin, lalu ia akhirnya melihat aurat penghuni rumah atau sahibul bait, maka faqad ata haddan, dia telah melakukan pelanggaran. Jadi telah melampaui batas aturan la yakhillu lahu an ya'tiyahu, yang tidak halal baginya, ya, yang tidak halal baginya untuk dia lakukan. Lau annahu khina adkhala basarahu istaqbalahu rajulun fa faqa'a ainahu ma ayyartu alaihi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai saja saat tamu itu melihat ke dalam rumah, ya, kalau dia tanpa meminta izin kepada sahibul bait dan dia tidak menundukkan pandangannya, lalu penghuni rumah langsung menghadapnya, kemudian mencolok mata dari tamu tadi, maka aku tidak akan menyalahkan penghuni rumah tadi. Maka ini menunjukkan tidak boleh ya. Tidak boleh seorang dia ketika bertamu sikapnya demikian. Jadi sikapnya demikian. Jadi berusaha dia, demikian juga tidak boleh seorang matanya jelalatan lihat kemana-mana ketika bertamu ke rumah orang lain. Jadi ketika bertamu ke rumah orang lain atau ngintip rumah orang lain. Maka Nabi SAW beliau juga mengatakan, lau anna rajulan ittala'a 'alaika bighairi idzin. Jadi bila ada seorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, maka fahadaftahu bihasatin, lalu kamu ngelempari dengan batu, fafaqata 'ainahu makana 'alaika min junah. Kemudian ternyata kena matanya, maka makana 'alaika min junah. Kata Nabi, kamu tidak berdosa. Jadi kamu tidak berdosa. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan fala diyata lahu wala qisas, enggak ada diat, enggak ada denda, demikian juga enggak ada qisas. Padahal boleh jadi dia lempar batu kena mata orang yang tersebut yang ngintip rumahnya. Maka ini dalil enggak boleh
seorang dia ngintip rumah orang lain, seandainya dilempar batu oleh penghuni rumah, kemudian kena matanya misalkan atau kena kepalanya, maka dalam hal ini dia tidak berdosa. Ini dia tidak berdosa. Jadi itu beberapa adab yang hendaknya diperhatikan tatkala kita bertamu ke rumah orang lain, ya. Maka apabila seorang dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika berkunjung, ya, ketika bertamu, apalagi di momen hari raya, ya, maka hendaknya dia perhatikan adab-adab tadi yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Bernilai pahala. Jadi supaya bernilai pahala. Jadi jangan sampai kita bertamu niatnya baik, tapi caranya tidak benar, sehingga tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dalam kultum singkat kita pada malam hari ini terkait dengan beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah bertamu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat baik untuk saya, demikian juga jamaah semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.